Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Berjumpa lagi di episode kali ini, yaitu saya akan membahas tentang 8 perbedaan mental kuat melawan mental lemah. Baik, sebetulnya video ini adalah kelanjutan daripada video saya sebelumnya, yaitu mental pemenang versus mental pecundang ya. Silakan Anda klik video tersebut. Nah, di sini adalah kelanjutannya. Nah, di sini saya akan membahas tentang ada 8 poin perbedaan antara mental kuat melawan mental lemah. Nah, yang pertama adalah kalau orang yang bermental kuat, yang pertama adalah dia itu selalu hidup di saat ini. Dia tidak mau membanding-bandingkan dengan kehidupan di masa lalunya. Contoh, Anda pernah gagal di masa lalu. Anda pernah mengalami keputusasaan, Anda pernah mengalami kekecewaan di masa lalu. Nah, orang yang mempunyai mental kuat, dia tidak akan mempermasalahkan itu. Dia menganggap itu sebagai sebuah pembelajaran. Dia bukan menganggap itu sebagai sebuah kesalahan atau musibah atau masalah atau bencana yang besar. Mereka menganggap itu sebagai sebuah pembelajaran. Ya, Anda juga bisa lihat dari video-video yang lain. Dan kalau si mental lemah, dia selalu hidup di masa lalu. Saya pernah sukses. Saya dulu pernah memiliki 2 toko. Saya dulu pernah juara kelas, saya dulu pernah juara nasional, ya. Tapi sekarang hidupnya dia sudah flat, di hidupnya tidak ada kemajuan. Dia selalu hidup di masa lalunya, dan dia menganggap masa kejayaan masa lalu sudah lewat, dan dia menganggap dirinya masih seperti masa lalu. Padahal dia harus berusaha lagi saat ini. Dia tidak bisa hidup di saat ini, dia selalu hidup di masa lalu. Ayo, bagi Anda para subscriber, adakah di antara Anda yang tidak bisa move on dari masa lalu Anda? Tolong putar video ini berulang-ulang supaya Anda harus segera bangkit dan hiduplah saat ini. Jangan hidup di masa lalu. Oke? Punyalah mental yang kuat. Yang kedua, orang yang punya mental kuat selalu bekerja keras untuk mendapatkan yang diinginkan. Karena dia tahu, dia paham bahwa dia harus bekerja untuk mendapatkan hak. Dia tidak mau dibayar tanpa dia bekerja. Karena dia mau merasa sepadan. Saya bekerja, saya dapat hasil. Dia tidak mau mendapatkan hal yang dia tidak dapatkan kalau dia belum bekerja, dia tidak mau. Nah, sedangkan yang kedua, orang yang mental lemah ini, dia suka menyalahkan situasi dan kondisi. Kalau dia gagal, dia selalu, ya ini karena salah atasan saya, ini karena salah bawahan saya, bawahan saya tidak becus, ya. Kemudian dia menyalahkan saudaranya, dia menyalahkan sekolahnya, dia menyalahkan jenis pekerjaannya. Tidak ada yang salah kecuali yang paling benar cuma dia sendiri. Nah, ini orang yang mentalnya cenderung tidak mau disalahkan. Orang yang tidak mau disalahkan itu cenderung orang yang mentalnya lemah. Dia mau terlihat benar, dia mau terlihat paling betul. Tidak bisa, tidak ada manusia yang sempurna. Manusia itu pasti ada kekurangannya. Oleh sebab itu, ya, orang-orang yang seperti ini tuh mentalnya kelihatannya kuat, tapi benar mentalnya sangat lemah. Ya, yang ketiga, orang yang mentalnya kuat itu sukses pasti butuh proses. Dia percaya banget. Tidak ada segala sesuatu itu instan. Orang mau membentuk otot contohnya, harus berlatih bertahun-tahun. Orang bisa lari maraton, bisa kuat sampai puluhan kilometer. Itu butuh proses. Orang bisnisnya bisa besar, cabangnya bisa ratusan. Itu semua butuh proses. Tidak ada yang instan. Jangan mudah tergiur dengan orang yang suksesnya secara instan. Dalam waktu cuma 6 bulan, instan. Semuanya jadi, hati-hati. Karena isi come, isi go. Mudah datang, bisa mudah pergi. Ya, nah oleh sebab itu orang yang mentalnya lemah, dia semuanya maunya instan. Dia lihat temannya sukses, dia ingin cepat-cepat kayak temannya. Padahal belum tentu. Bisa jadi ketika Anda masih tidur, Anda masih belum bangun, Anda masih santai-santai, jangan-jangan teman Anda sudah membangun masa depannya. Contoh kayak saya sudah mulai bekerja sejak saya 12 tahun. Saya sudah mulai membantu paman saya. 17 tahun saya sudah menafkahi diri sendiri. Nah, ini penting. Nah, banyak orang-orang seusia saya, mereka masih minta uang sama orang tua. Nah, kenapa? Itu sudah dibangun sejak dini. Anda harus punya satu kemauan yang proses yang kuat, tidak bisa secara instan. Ya, yang keempat, orang yang mentalnya kuat senang melihat kesuksesan orang lain. Karena dia kalau melihat orang lain sukses, dia apresiasi. Dan saya mau belajar dengannya. Sedangkan orang yang mentalnya lemah justru iri dengan kesuksesan orang lain. Ah, ini orang pasti nggak bener lah. Ini orang pasti jangan-jangan ada yang nggak beres lah. Intinya dia selalu melihat sisi yang segamnya. Dia tidak mau belajar, tapi melihat sisi yang negatif. Nah, hati-hati, Anda mental yang mana ya? Yang kelima, dia selalu bertanggung jawab atas semua keputusan yang dibuat. Baik buruk, dia siap bertanggung jawab.
Contoh, dia membuat satu keputusan ternyata rugi. Ya sudah, saya bertanggung jawab. Contohnya, saya membeli barang dalam jumlah besar. Ternyata barang ini tidak laku seperti yang saya harapkan. Ya sudah, kerugian ini siap saya tanggung. Itu namanya bertanggung jawab. Ya sudah, saya hari ini mempunyai suatu masalah contohnya. Oke, saya siap ganti rugi semua masalah yang saya buat. Nah, itu namanya bertanggung jawab. Sedangkan orang yang mentalnya lemah suka menyalahkan orang lain atas keputusan yang salah. Ketika ada keputusan salah, nah itu kan aku sudah beritahu kan saya kemarin sudah beritahu seperti itu. Padahal waktu mengambil keputusan semua sepakat. Tapi ketika keputusannya itu salah, dia tidak mau ikut bertanggung jawab. Dan akhirnya dia lari dari tanggung jawab. Nah, apakah Anda tipikal orang yang mau bertanggung jawab? Ataukah Anda tipikal orang yang lari dari tanggung jawab? Anda yang jawab sendiri, ya. Kemudian yang keenam, orang yang sukses atau orang yang mentalnya kuat, dia tidak mudah menyerah. Kesulitan, masalah, tantangan, cobaan, itu adalah makanan sehari-hari orang yang mentalnya kuat. Dia mentalnya kuat itu karena dia terlatih dan tertempa dengan seperti itu. Sedangkan orang yang mentalnya lemah, dia tidak terbiasa. Akhirnya dia kena masalah sedikit, aduh, kena masalah sedikit sakit, kena masalah sedikit capek, kena masalah sedikit lelah, letih. Ya, akhirnya dia suka mudah menyerah. Nah, bagi Anda yang mudah menyerah, ya, ada salah satu subscriber saya di kolom komen, "Pak, saya kuliah sudah lama, tinggal skripsi kok nggak selesai-selesai." Saya jawab dengan satu kalimat, Anda bisa kuliah, bisa studi sampai selesai, bisa sampai tahap skripsi, kenapa mau menyerah? Padahal tinggal satu tahap terakhir. Ya kan? Jadi jangan menyerah. Ingat kembali proses perjuangan Anda. Oke, sebelum Anda dapat gelar sarjana, tinggal satu step terakhir, sesulit apapun skripsi itu harus sampai selesai. Jangan mudah menyerah. Yang ketujuh, selalu bersyukur apa yang sudah dimiliki bagi orang yang punya mental kuat. Jadi orang yang mentalnya kuat itu baik hari ini dapat rezeki, dia bersyukur. Dapat musibah pun dia tidak menyalahkan keadaan, dia juga bersyukur. Untung badan saya masih kuat, badan saya masih sehat. Uang yang hilang bisa dicari kembali. Nah, itu mentalnya kuat. Sedangkan mental yang lemah selalu mengeluh sama keadaan. Dikasih rezeki, ngomongnya kurang. Dikasih rezeki lebih, ngomongnya orang lain lebih banyak. Kemudian hari ini kalau nggak ada rezeki, lebih nggak usah ngomong lagi. Mereka lebih mengeluh lagi. Iya kan? Yang begini, yang begitu. Nah, Anda tipe orang yang suka komplain nggak? Kalau orang yang suka mengeluh, stop komplain. Go to work. Pergi bekerja. Jangan cuma mengeluh. Mental Anda termasuk mental pecundang, mental lemah sekali. Yang kedelapan, Anda mampu mengubah suasana yang tidak kondusif menjadi positif. Jadi contoh ketika perbincangan di sebuah komunitas, ada orang menggunjingkan, membicarakan sesuatu yang negatif. Dari situ akhirnya suasananya tidak kondusif. Tapi dengan kehadiran orang yang mentalnya kuat, menjadi suasana itu menjadi riang, gembira. Dan seolah-olah kehadiran Anda itu adalah merubah suasana yang tadi tidak enak menjadi menyenangkan. Contoh sebuah tim sepak bola. Ketika sudah ketinggalan 3-0, tapi kehadiran Anda, seorang kapten, seorang yang berpengaruh, mentalnya kuat. Alah, ini baru 3-0, belum 4-0. Ayo, pertandingan belum selesai. Ayo kita selesaikan. Masih memungkinkan bisa 3 sama. Kehadiran Anda memberikan spirit bagi timnya. Itu kekuatannya luar biasa. Beda sama orang yang malah justru menjadi racun di dalam sebuah komunitas yang positif itu. Bukannya memotivasi, bukannya mendongkrak semangat, malah 3-0. Paling nggak lama lagi 4-0. Paling nggak lama lagi 5-0. Ya memang kualitas kita cuma seperti ini. Nah, kata-kata Anda itu melemahkan semangat. Itu mental yang lemah. Ya, sahabat entrepreneur, sekiranya 8 poin ini bisa memberikan Anda sebuah masukan supaya Anda yang tergolong mental yang mana bisa koreksi masing-masing. Bila Anda menyukai channel seperti ini, silakan klik like, ya, subscribe, kemudian silakan memberikan komen-komen yang bermanfaat. Saya akan dengan senang hati membacanya. Dan jangan lupa di sebelah kanan itu ada lonceng. Kalau Anda tekan lonceng tersebut, maka setiap ada video baru, ada notifikasi, saya jamin pasti Anda mendapatkan yang pertama. Sukses untuk Anda, sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa.